Jumpa lagi di Rio TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Kalau kalian sedang mencari tablet Android premium terbaik yang tersedia resmi saat ini di Indonesia, yang satu ini nyaris nggak ada lawannya. Dia bahkan punya kelebihan-kelebihan yang banyak tablet-tablet lain tuh belum punya. Ya, oke, layarnya besar, 14,6 inci. Panelnya pakai Dynamic AMOLED 2X. Dia udah pakai SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang terkenal kencang itu. Kameranya juga adalah yang terbaik dari semua tablet Android yang ada saat ini. Dan yang paling luar biasa, jarang banget ada yang punya. Tablet ini punya IP rating IP68 alias tahan air, tahan debu, bahkan tahan kecelup ke dalam air. Yang jelas, speknya ini adalah yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh Samsung saat ini. Tapi pertanyaan besarnya adalah, untuk siapa tablet premium yang satu ini? Apakah memang tablet ini yang diimpi-impikan kalian? Oke, simak reviewnya kali ini. Oke, Samsung Galaxy Tab S9 series itu hadir dalam 3 varian. Ada yang 11 inci, 12,4 inci, dan 14,6 inci. Nah, untuk kali ini akan kita bahas adalah yang versi 14,6 inci alias versi Ultra. Di video ini kita akan bahas lebih dalam soal kemampuan tablet ini dan juga berbagi pengalaman penggunaan kami. Untuk bahasan soal spesifikasi dasar, sebagian besar udah kita bahas dalam video preview. Belum nonton video previewnya? Nah, jangan-jangan kalian lupa subscribe. Makanya di-subscribe biar nggak ketinggalan video-video pembahasan teknologi dari kami. Oke, kita langsung aja lihat isi boxnya. Pertama, di sini ada unit tabletnya, ada kabel USB-C, ada S Pen, ya, ada S Pen-nya di sini ya, sudah include di dalam, nggak usah beli terpisah. Ada dokumen dan ada SIM ejector. Untuk screen protector tidak disediakan dan charger juga sayangnya nih di sini kalian harus beli terpisah. Nah, kalau bicara soal desain ya, memang yang satu ini ya sesuai dengan spek layarnya. Dia besar dan memang nggak ringan yang satu ini ya. Bodinya terbilang tipis tapi ini. Dan material armor aluminiumnya itu kokoh, membuat kami nggak terlalu khawatir dia akan bengkok. Apalagi kalau udah pakai case, jadi lebih aman lagi. Kalau dibawa-bawa, tablet ini jelas akan menggunakan satu slot laptop di dalam sebuah tas ransel. Jadi kalian perlu pertimbangkan, apakah pekerjaan kalian sudah cukup untuk dibawa-bawa dalam satu tablet ini aja. Karena kalau kalian perlu bawa laptop lagi, ya kayaknya jadi tambah berat ya tasnya ya. Atau mungkin tablet ukuran ini memang lebih pas untuk kalian yang bekerjanya tidak terlalu mobile, seperti yang hobi gambar, atau yang kerjanya memang menggambar ya, atau yang kerjanya memang banyak dari rumah atau stasioner. Tentunya ini akan jadi pas. Pada dasarnya, orientasi tablet ini ditujukan untuk penggunaan secara landscape ya, bukan berdiri, lebih landscape. Nah, sekarang kita lihat di sisi atasnya, ini ada slot 1 SIM dan 1 micro SD up to 1 TB. Di sisi ini juga terdapat magnet untuk dudukan S Pen. Tapi kalau ditempel di sini ya dia nempel aja, nggak nge-charge di sini. Lalu ada 2 buah lubang mikrofon, tombol volume, dan tombol power. Di sisi kiri ada 2 grill speaker stereo dan ada 1 lagi mikrofon di sini. Beralih ke sisi bawah, ini adalah pin untuk menghubungkan ke keyboard case. Lalu beralih ke kanan, ini ada port USB-C 3.2 Gen 1 dan ada 2 grill speaker stereo. Nah, kalau bicara soal speaker, total speakernya itu ada 4 dan semua dicuning oleh AKG. Kalau soal kualitas suara, rasanya kita bisa bilang bahwa speaker ini adalah speaker terbaik untuk tablet Android saat ini. Atau malah ini salah satu speaker terbaik untuk perangkat gadget yang layarnya besar seperti ini. Pengalaman multimedia di tablet flagshipnya Samsung ini emang udah juara deh pokoknya nih. Mau buat nonton atau dengerin musik nih susah banget dilawan kemampuannya ya. Kita beralih ke sisi belakang sekarang. Di sini ada logo Samsung, lalu ada tempat dudukan si S Pen. Karena magnetik, kalau dekatkan seperti ini dia akan otomatis langsung nempel. Dan juga ketika nempel, S Pen ini akan otomatis charging baterainya juga. Nah, dulu ujung tip pen ini harus mengarah ke kamera, tapi kali ini lebih fleksibel. Dibolak-balik nggak ada masalah dan tetap akan ngecas. Lalu di sebelahnya ada 2 kamera dan LED flash. Perekaman videonya sampai dengan 4K 30 fps. Nah, sekarang kita beralih ke sisi layar. Di sini kita lihat ada kamera ya. Kamera selfie-nya ini ada 2 ya. Ada yang 12 megapiksel wide, ini fix fokus di f2.2. Lalu ada 12 megapiksel ultra wide sensor, 120 derajat fix fokus juga. Untuk perekaman videonya juga lagi-lagi 4K 30 fps. Sayangnya tablet ini belum mendukung perekaman video 60 fps di semua kameranya. Posisi kamera selfie-nya ini merupakan posisi paling ideal untuk sebuah tablet. Jadi ditujukan untuk penggunaan landscape ya. Jadi saat video call, tatapan mata kita tuh bisa pas ke tengah. Kamera selfie ini juga punya fitur auto framing, sehingga menjaga posisi kita tetap berada di tengah dan secara otomatis akan menyesuaikan luasan lensa apabila objek pada frame itu bertambah.
Selain itu, di sisi layarnya juga terdapat in-display fingerprint scanner. Posisinya ada di kanan, seperti ini nih ya. Cukup ideal untuk unlock pakai jempol tangan kanan. Nah, kalau bicara soal layarnya, layar sebesar ini memang sangat asik ya untuk kerja serta konsumsi konten. Multi-window juga jadi lebih mantap di sini. Dan panel Dynamic AMOLED 2X di sini adalah salah satu layar terbaik untuk kelas harganya. Sulit nyari laptop atau tablet lain di kelas harga segini yang punya layar sekeren ini. Kali ini refresh rate-nya udah adaptif dari 30 sampai 120 Hz. Jadi, misalnya kita lagi nonton film atau video yang 30 fps, refresh rate-nya akan turun ke 30 Hz. Dan hal ini jelas akan membuatnya lebih hemat baterai dibanding pendahulunya. Kalau yang dulu, kalau layar di setel di 120 Hz, mayoritas skenario layar akan jalan di 120 Hz, di mana baterai tentunya akan jadi lebih boros. Nah, untuk pengujian color gamut, hasil pengujian kami adalah sebagai berikut ya. Di mode Vivid coverage-nya 100% sRGB, volumenya di 171,1% sRGB. Di mode natural dia mendekati 97,7% sRGB, volumenya di 104,6% sRGB. Jadi di sini mode natural sangat disarankan untuk editing konten. Nah, pengujian maksimum brightness untuk indoor itu ada sekitar 361 nits. Saat kita coba lakukan simulasi cahaya outdoor, brightness maksimumnya kita dapat di sekitaran 469 nits. Tapi ada kemungkinan kalau ketemu cahaya yang lebih terang lagi, ada kemungkinan dia bisa naik lebih terang lagi, tapi kita harus ngetes outdoor. Terkait spesifikasi, sebagian besar udah pernah kita bahas di video preview. Intinya, spek internalnya adalah yang terbaik yang bisa diberikan Samsung saat ini. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang udah nggak perlu diragukan lagi performanya. Nanti kan kita juga lihat ya hasil pengujiannya. Nah, untuk sensor-sensor ada lengkap, tinggal dibaca ini ya. Lumayan lengkap nih sensor-sensornya ya. Nah, untuk proximity sensor di sini memang tidak tersedia. Ini wajar ya, karena tablet ini nggak punya earpiece buat nelpon. Ya, masa kalian mau nelpon dengan nempelin ke telinga tablet 14,6 inci ini? Kan enggak dong ya. Nah, untuk security dia punya in-display fingerprint face unlock dan tentunya punya Samsung Knox. Untuk konektivitas saat ini yang tersedia adalah yang versi 5G di sini. Ya, ini langsung bisa 5G. Tapi tentunya Wi-Fi juga bisa, Wi-Fi 6E ya juga bisa di situ. Lalu untuk NFC di sini sayangnya emang belum ada. Untuk display output gimana? Bisa dong, display output pakai kabel bisa. Ini kan tablet kelas flagship. Fitur seperti display out via USB port ini wajib ada. Jadi bisa dicolok ke monitor atau TV untuk menampilkan isi tablet ke sana. Nah, kalau untuk S Pen atau stylusnya ini adalah versi Bluetooth atau versi BLE. Dan karena udah versi Bluetooth, tentunya dia punya air gesture juga. Fungsinya bisa macam-macam. Misalnya saat lagi di galeri, kita bisa pakai buat geser-geser foto gini ya. Atau untuk jadi tombol shutter kamera, itu juga bisa ya. Untuk mempelajari gesturnya, kita bisa ke bagian tab menu S Pen. Nanti di sana ada panduannya ya. Air gesture bisa ngapain aja. Sepertinya lucu ya kalau presentasi gitu kan. Sambil geser-geser S Pen tuh seru juga kayaknya. Nah, untuk keyboard, Tab S9 Ultra ini punya book cover keyboardnya sendiri. Saat memakai book cover keyboard ini, total beratnya akan naik menjadi sekitar 1338 gram. Ini membuatnya jadi memiliki bobot seperti laptop-laptop tipis masa kini. Walaupun ya biasanya laptop yang kalau nggak touchscreen itu memang nggak sebesar dan seberat ini ya. Tapi ya, mesti lihat lagi ya, ini touchscreen 14,6 inci. Jadi ya beratnya dengan keyboard masih termasuk wajar. Tentunya keyboard ini sama seperti yang sebelumnya juga punya backlit. Ada 4 level kecerahan di sini yang kita bisa atur dari keyboard dengan menekan tombol function plus F12. Jadi kalau kalian mau pakai di kondisi yang kurang cahaya, keyboardnya masih bisa terlihat jelas. Keyboard case ini juga punya trackpad yang posisinya center to body dan ukurannya pun terbilang besar ini ya. Fungsi gesture di trackpad itu masih sama seperti pendahulunya. Kita bisa pakai swipe atas bawah pakai 2 jari untuk scrolling, swipe pakai 3 jari untuk berbagai fungsi lainnya juga bisa di sini. Satu hal yang penting yang harus kalian ingat itu adalah keyboard cover ini belum tahan air IP68 ya. Jadi ingat, tablet dan S Pen-nya itu yang punya daya tahan terhadap air, tapi bukan case-nya atau keyboardnya. Nah, bagi kalian yang nggak butuh keyboard, Samsung juga menyediakan Smart Book Cover. Cover ini juga melindungi sisi layar dan back cover. Tapi yang unik dari cover ini adalah kita bisa menggunakan tabletnya untuk posisi landscape maupun portrait. Untuk scrolling TikTok atau IG Reels asik bener nih pakai posisi kayak gini ya. Apalagi layarnya gede banget nih ya. Ada juga note paper screen. Hal yang menarik dari cover yang satu ini, kita nggak perlu buka covernya untuk menulis. Kita bisa langsung nulis di atas covernya dan jadi feel-nya seperti di atas kertas.
Oke, kita lanjut ke OS-nya. OS-nya pakai One UI 5.1.1. Wah, ini seperti Fold 5 dan Flip 5 yang baru diluncurkan ya. Ini tentunya sudah langsung Android 13. Nah, kalau bicara soal OS, ini adalah salah satu keahliannya Samsung nih. Mereka sangat serius ngembangin OS di tablet ini yang membuatnya jadi punya pengalaman pakai yang bukan sekedar tampilan smartphone versi layar besar. Oke, sekarang mari kita bahas soal Samsung DeX ya. Ini adalah PC modenya Samsung. Dengan Samsung DeX kita bisa membuat tampilan dan navigasi penggunaannya menyerupai Windows. Ya, di tablet ini DeX-nya bisa ditampilkan langsung di tablet. Tidak perlu harus nyambung ke layar yang besar ya. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa melakukannya via panel Quick Settings atau ada shortcut keyboardnya yaitu Function plus tombol DeX di kanan atas. Nah, dalam mode DeX ini kita benar-benar seperti pakai Windows ya. Jadinya aplikasi-aplikasi bisa dibuka secara bersamaan dan kita bisa melakukan multitasking yang gila-gilaan. Beda lah dengan UI standarnya Android. Ini lebih dekat ke ya mode desktop beneran gitu. Nah, kembali ke mode yang biasa ya. Ada taskbar di sini. Nah, taskbar ini bikin pengalaman multitasking juga jadi lebih efisien lagi. Mau buka aplikasi tinggal klik dari taskbar ini dan taskbar ini bisa menampilkan aplikasi yang sedang jalan di background. Jadi, app yang baru kita buka saat kita keluar dari app itu, maka akan muncul di bagian taskbar supaya kita bisa balik lagi ke app itu dengan cepat. Aplikasi yang dapat ditampilkan di taskbar ini bisa sampai dengan 4 aplikasi. Dia juga punya fitur yang namanya multi control. Ini adalah salah satu fitur sharing file di ekosistem Samsung, terutama untuk laptop dan tabletnya Samsung. Fitur multi control ini bisa membuat sharing file antara smartphone dengan tablet jadi jauh lebih mudah. Dan fitur ini ditujukan untuk skenario penggunaan mouse atau trackpad seperti pada keyboard case Samsung ini. Kita bisa mengatur posisi arah drag and drop-nya ke arah kanan atau ke kiri. Tapi ini hanya untuk arah drag and drop saja ya. Bukan berarti posisi fisik smartphone-nya harus sesuai dengan arahan tadi. Tapi tentunya ya paling enak ya kalau posisi smartphone yang ditambahkan itu memang sesuai dengan arah drag and drop yang kita udah setting. Multi control ini menggunakan teknologi Wi-Fi Direct dan ada syaratnya sebelum kita mengaktifkan fitur ini. Pertama, smartphone dan tablet harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Kedua, smartphone dan tablet harus sudah login akun Samsung yang sama. Untuk koneksi awal, prosedurnya adalah buka fitur multi control dari tablet terlebih dahulu. Setelah itu, kita hubungkan tablet ini ke smartphone Samsung yang punya fitur multi control. Kalau sudah login akun Samsung dan izin diminta sudah diberikan, maka nama smartphone kita akan langsung muncul di tablet. Tinggal pilih dan beres. Di sini kita peragain pakai Z Flip 5. Tapi untuk smartphone yang selain flagship, itu juga tersedia. Kita udah cek di A52s dan bahkan Samsung M23 juga bisa. Ya, selama One UI-nya sudah mendukung, bisa. Tapi tentunya kalau dengan smartphone lain belum bisa. Nah, setelah kedua device terhubung, sebetulnya sudah beres. Gampang banget nih kalau satu ekosistem ya. Nah, untuk koneksi mouse-nya, di sini kita praktekkan menggunakan mouse Bluetooth. Kita cukup connect mouse ke salah satu device saja. Nanti mouse-nya akan langsung bisa digunakan untuk device lain yang sudah terhubung. Misalnya kita connect mouse ke tablet yang udah terhubung ke smartphone. Nanti mouse-nya akan langsung bisa dipakai di smartphone juga. Jadi cukup satu kali connect aja. Jadi pengalamannya emang terasa seamless banget. Tentunya pakai trackpad keyboard juga bisa ya. Ini untuk kasih lihat aja. Kalau pakai mouse seperti ini juga bisa. Nah, kalau bicara kecepatan transfer tentunya akan sangat bergantung pada kemampuan Wi-Fi si smartphone yang nerima serta kemampuan si Wi-Fi routernya juga. Oke. Yang satu ini kan memang katanya bisa juga untuk kreator. Ada dukungan software apa aja di sini? Oke, kita berikan contoh-contohnya ya. Pertama, ada Clip Studio Paint. Nah, untuk pengguna Samsung Tab S9 series kita bisa dapetin 6 bulan berlangganan full feature secara gratis untuk si Clip Studio Paint. Baik kalian yang baru mau belajar atau yang udah expert itu akan sangat terbantu sekali dengan yang satu ini ya. Kalau di unit test kami ini udah keinstall dari awal. Dan perlu diingat bahwa ini adalah versi Galaxy Store. Jadi kalau mau update juga dari Galaxy Store. Lalu kemudian ada LumaFusion. Software video editing ini tadinya cuma ada di ekosistem buah-buahan ya. Tapi sekarang sudah ada di Galaxy Store. App ini dijual seharga 400 ribuan. Tapi saat video ini dibuat, kami lihat harganya didiskon. Jadi tinggal 200 ribuan. Jadi mau ngedit video di sini? Bisa. Apalagi LumaFusion ya, ini ala profesional nih. Tapi tentunya kalau nggak mau bayar, masih ada CapCut. Iya, sebagai alternatif dari yang satu tadi, ada video editor CapCut yang oke banget untuk mobile. Di sini kita bisa editing dengan mode landscape, jadi timeline dan previewnya juga lebih luas. Fitur-fiturnya juga jadi kelihatan berlimpah ya. Yang paling penting kan tadi itu ya, app ini adalah app yang gratis dan ini luar biasanya fiturnya meningkat terus ya, hampir tiap bulan ada yang baru. Nah, kalau untuk pekerjaan seperti merancang ruangan gitu ya, mungkin para arsitek juga butuh, kita bisa pakai aplikasi ArcSight. Aplikasi ini juga bisa di-download di Galaxy Store. Ini satu aplikasi baru lagi yang tersedia, sepertinya bekerja sama Samsung dengan ArcSight juga ya.
Oke, kalau kami detailkan tentang yang satu ini sepertinya saya akan ngomong kurang lebih 1,5 jam mungkin ya. Tapi untuk membuat lebih sederhana, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terhadap tablet yang satu ini, terutama kami pantau sejak pertama kali kami membuat previewnya. Ada pertanyaan, apakah dia bisa display out secara wireless ya? Ya bisa tentunya ya, pakai wireless DeX ya. Sementara kalau memang mau dipasangkan dengan perangkat lain via kabel itu juga tentunya bisa ya, ke monitor atau bahkan bukan smart TV itu bisa pakai kabel tentunya kalau dibutuhkan ya, walaupun pakai smart view juga bisa. Tapi dengan adanya kemampuan connect via kabel dia jadi sangat fleksibel. Lalu ada yang nanya juga apakah tablet ini bisa digunakan jadi layar kedua? Iya, bisa. Ada solusi untuk yang kasus seperti ini yaitu wireless dan wired atau via kabel ya. Di sini kita praktekkan menggunakan laptop Windows. Cara yang pertama adalah wireless, pakai fitur second screen. Fitur ini udah bawaan dari One UI di tablet ini. Untuk dijadikan monitor kedua, syaratnya sama lagi dengan yang tadi ya, laptop dan tablet harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Setelah itu masuk ke menu second screen di tablet. Fitur ini bisa diakses lewat panel quick setting. Setelah itu PC tinggal tekan tombol Windows plus huruf K. Nanti nama tablet akan muncul, lalu tinggal pilih dan selesai. Udah beres. Tabletnya siap jadi monitor kedua. Untuk pengalaman penggunaannya sih terbilang cukup responsif ya. Delay ya jelas masih ada lah, delay tipis-tipis ya. Tapi masih terbilang wajar. Dari segi frame rate juga belum yang luar biasa hebat banget. Dan ini cocoknya memang untuk playback video 30 fps atau untuk nampilin dokumen-dokumen yang mau dilihat di layar yang terpisah ya. Kalau buat gaming atau nonton yang 60 fps agak kurang pas ini. Nah, sementara kalau mau pakai kabel itu juga bisa, tapi kita harus pakai aplikasi pihak ketiga, misalnya seperti si Super Display gitu ya. Tinggal install app-nya di PC dan di tablet, colok kabel langsung jalan. Ini berguna jika kalian ingin layar keduanya lebih minim delay, atau mungkin salah satu skenario adalah untuk PC desktop yang belum punya Wi-Fi receiver. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah dia bisa menggunakan proyektor, misalnya untuk kebutuhan presentasi. Ya kan, kalau mau dibawa-bawa untuk kerja, bisa dong present pakai ini? Iya, tentunya bisa. Kita praktekkan langsung pakai proyektor ya. Jadi aman ya, bisa pakai proyektor. Fitur display out seperti ini emang udah wajib ada lah di smartphone dan tablet kelas flagship. Oke, ini juga pertanyaan yang umum banget ditanyakan setiap kali kita nge-review tablet. Apakah bisa menggunakan keyboard dan mouse third party, mouse yang beda ya, yang dari bukan bawaannya Samsung sendiri? Tentunya bisa, selama basisnya adalah Android, kita bisa menghubungkan mouse dan keyboard, baik via Bluetooth maupun pakai kabel. Jadi nggak ada masalah, kalian nggak wajib pakai keyboard atau mouse dari Samsung. Merek lain juga bisa, kompatibel banget kok. Lalu pertanyaan klasik lagi, apakah tablet ini bisa dipakai untuk nelpon? Iya, dia mendukung koneksi seluler, jadi tidak ada masalah untuk nelpon. Tapi tentunya kalian seperti dibilang tadi ya, kalian tidak akan nempelin layar ini ke telinga kalian kan? Jadi untuk nerima telepon atau untuk menelpon, kalian bisa pakai loudspeaker atau pakai TWS seperti Galaxy Buds misalnya. Bisa nih di sini ya. Pakai yang lain juga bisa lah. Mau pakai handsfree, sambung via Type-C-nya bisa juga. Lalu apakah bisa nginstal WhatsApp? Bisa dong, nggak ada masalah dengan WhatsApp di sini. Mau chat atau untuk telepon via WhatsApp, bisa. Tinggal login langsung aja dari tabletnya atau pakai fitur link device dari smartphone. Kalau misalnya kalian mau menggunakan WhatsApp yang sama ya. Nah, ini pertanyaan yang menjurus nih sebetulnya ini ya. Apakah bisa bikin pivot table ya, untuk tabel ya? Kita coba cari cara, ternyata bisa. Kita bisa contohkan ini pakai Google Sheet versi web desktop ya. Kita tinggal ke bagian insert lalu pilih pivot table, atur table sesuai kebutuhan dan beres. Catatannya ya kita harus buka dari browser ya dan aktifkan desktop mode. Untuk saat ini kita belum bisa pakai Google Sheet yang dari Play Store. Ya paling nggak bisa lah ya pakai browser, jadi nggak wajib pakai aplikasi khusus untuk mendapatkan fitur itu. Apalagi layarnya 14,6 inci. Pantes lah ya kalau buat tabel-tabel gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan mengenai benchmarknya seperti apa. Seperti biasa kita tampilkan pengujian benchmarknya di sini ya. Untuk Antutu 10 kita dapat 1.550.000-an di sini ya. Lalu untuk Geekbench 6 single core kita dapat 2.106 dengan multi core 5.646. GeFX Bench 1080p car chase off screen 133 fps. Trimax Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya di 23 ribuan. Lalu 3D Mark Wildlife Stress Test ya. Best Loop score-nya ada di 13.969. Sementara lowest score-nya ada di 11 ribuan. Stability-nya di sini adalah 79,4%. Nggak pakai kipas tambahan ya, nggak pakai kipas tambahan. Untuk CPU throttling test, kestabilan selama 30 menit adalah 91%. Jadi terlihat bahwa memang sepertinya cooling system barunya di Tab S9 series ini memang berfungsi ya. Emang mantep di sini.
Oke, kita masuk ke gaming, tapi game kita tes sekilas aja ya. Yang penting untuk device Samsung, jangan lupa aktifkan alternate game performance dan juga aktifkan game booster plus dari game plugins. Trik ini diperlukan untuk membuka potensi performa tertingginya. Untuk gaming kita coba di Genshin Impact. Gimana? Settingnya highest 60 fps dong. Hasilnya frame rate-nya dari kisaran 55 sampai 60 fps. Mau dimainin setengah jam atau lebih, frame rate-nya segitu-gitu aja. Nggak turun-turun ya. Performanya Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ini dipadukan dengan pembuangan panas kelas tablet seperti ini, itu membuat suhunya jadi aman. Saat kami cek setelah 30 menit dimainkan, suhunya tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Suhu tertinggi juga terjadi hanya di area prosesornya aja, dan suhu area sisanya terbilang adem-adem aja. Performa Genshin Impact-nya layak dikasih ranking S. Ingat, ini tanpa kipas sama sekali. Tapi tentunya patut diingat ya, kalau kalian main Genshin Impact pakai ini kan itu harus pakai touchscreen ya, harus pakai jempol-jempol kalian. Ya tablet sebesar ini memang nggak pantas kalau dimainin sambil tiduran, terlentang gitu ya, sambil megang tabletnya. Ini terlalu berat ya. Sementara kalau seperti misalnya Honkai Star Rail itu asik tuh, taruh atas meja, terus kita bisa nyambungin Xbox controller. Nah ini jalan dengan normal nih, asik nih kalau main gamenya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut aja, langsung sambungin aja ke pengujian daya tahan baterai. Dengan setting layar di adaptif, kita bisa mendapatkan 14 jam 18 menit. Ini hasil yang cukup oke untuk sebuah tablet dengan layar yang sebesar ini. Nah, untuk main TikTokan nih selama 30 menit, asik nih, layarnya gede banget ya. Baterai turun hanya 4%. Sementara untuk nonton YouTube video ya, itu 1080p non HDR selama setengah jam, baterainya hanya turun berkurang 4%. Untuk main Genshin Impact selama 30 menit, settingannya di highest 60, itu kita dapat baterainya turun hanya 8% selama setengah jam. Oke, sekarang kita masuk ke chargingnya. Baterainya ini adalah baterai 11.400 mAh ya. Kalau kita pakai charger Samsung yang 25 watt, dari 0 sampai 50% itu terisi dalam waktu 54 menit. Sementara untuk dari kosong sampai full, dia butuh waktu 2 jam atau tepatnya 2 jam 6 menit. Kita ada charger yang lain ya. Ini bukan charger Samsung, ini charger USB PD yang 100 watt, datang dari sebuah laptop. Kita coba aja pasang ke sini. Ini kan charger PD ya, atau power delivery, harusnya kompatibel. Dari 0 sampai 50% terisi dalam waktu hanya 37 menit. Sementara dari kosong sampai full, dia hanya butuh waktu 1 jam 38 menit. Ya, memang kita lihat kalau kita pakai charger Samsung yang asli yang 25 watt itu masih di 2 jam ya. Harusnya kalau pakai 45 watt yang PD itu akan lebih cepat. Tapi yang menarik di sini kita temukan adalah kita bisa pakai charger-charger lain yang udah support power delivery, dan hasilnya adalah dia bisa ngecas lebih cepat juga. Dan tenang, nggak akan meledak walaupun tadi chargernya 100 watt. Kan yang nariknya si tabletnya menentukan mintanya berapa, bukan chargernya yang nentuin. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, video yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah hasil video dari kamera selfie-nya Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Yang teman-teman lihat sekarang adalah kamera selfie yang utamanya. Jadi kan kamera ada dua tuh. Ada kamera wide-nya, ada kamera ultra wide-nya. Yang ini yang wide-nya atau kamera utama di selfie-nya. Hasilnya seperti ini nih, saya rekam di resolusi 4K 30 ya. Menarik sih, ini kamera selfie bisa rekam 4K 30 di sebuah tablet. Jarang loh ada yang bisa. Dan seperti kalian lihat, ini detailnya luar biasa. Jadi kalau misalnya untuk keperluan untuk merekam video diri sendiri, ini sih luar biasa sih. Kayak bagi saya, sepengetahuan saya kamera selfie tablet nggak ada yang sebagus ini deh, bisa 4K 30. Dan menariknya, kita bisa langsung pindah ke kamera ultra wide-nya. Jadi sudut pandangnya bisa jauh lebih lebar. Untuk resolusinya juga sama, dia bisa merekam di resolusi 4K 30 juga ultra wide-nya. Ini keren banget sih. Cuman memang kamera selfie wide atau ultra wide itu fix fokus ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen presentasi sambil nunjukin suatu benda ke dekat kamera, itu jarak pandangnya agak terbatas ya, jarak fokusnya sih lebih tepatnya. Untuk ultra wide sih masih lumayan kelihatan ya kalau dari jarak dekat. Kamera wide-nya tuh segini udah agak kurang fokus. Segini masih oke lah. Dan juga suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon si tabletnya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Kalau misalnya untuk merekam video atau mungkin kalian video call, itu tuh kurang lebih kualitas suaranya seperti ini. Gimana menurut kalian kualitas suaranya? Kalau bagi saya sih mikrofonnya ini udah nggak perlu diraguin lagi lah. Ini udah salah satu yang terbaik untuk kualitas suaranya. Oke, ini adalah hasil video dari kamera utamanya Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Yang teman-teman lihat sekarang adalah kamera utama di sisi belakangnya. Jadi ini yang kameranya 13 megapiksel itu. Dan ini saya rekam di resolusi 4K 30 juga. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini menariknya kalau kalian butuh autofocus sih. Kalau kamera selfie-nya tadi kan semuanya tuh fix fokus ya. Kalau kalian butuh fitur autofocus, pakai kamera utamanya ini aja.
berfungsi dengan baik kan autofokusnya. Oke, kalau yang ini adalah hasil video dari kamera ultrawide-nya Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Jadi yang ini adalah kamera ultrawide yang 8 megapiksel di sisi belakangnya ya teman-teman. Layaknya kamera ultrawide, jadi sudut pandangnya lebih lebar jauh ketimbang kamera utamanya. Cuman sayangnya, kamera ultrawide-nya yang ini cuma bisa merekam video 1080p 30fps saja. Tidak seperti kamera utamanya yang sisi belakang dan kamera utama di selfie dan kamera ultrawide di selfie. Jadi satu kamera ini aja yang belum bisa 4K 30. Dan sayangnya untuk sisi kamera utamanya kita nggak dapat fitur pindah-pindah kamera langsung saat lagi merekam video. Meski di Full HD 30fps ya. Kalau misalnya mau pindah langsung antar kamera itu baru bisa untuk kamera selfie-nya aja. Kamera utamanya belum bisa. Oke, jadi itu ya contoh hasil video dari kameranya Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Kamera tablet terbaik untuk ranah Android sih. Ini susah dilawan kualitas kameranya. Tapi tetap nggak ada yang sempurna ya. Kalau dari saya sih harapannya cuma 2 sih. Jadi harapannya tuh semoga kamera selfie-nya ini bisa autofocus. Jadi kita bisa ngasih lihat barang lebih dekat kalau misalnya mau presentasi. Dan juga harapannya tuh ada perekaman 60 fps-nya. Kalau untuk sekarang dia belum ada fitur 60 fps di sini. Tapi entah ya apa itu saya doang atau dari kalian juga ada butuh. Apakah kalian butuh fitur perekaman video 60 fps dan autofocus di kamera selfie tabletnya? Kalau memang kalian butuh, komentar aja di bawah ya. Siapa tahu bisa jadi feedback Samsung juga. Dan harapannya sih bisa diupdate lewat software sih ya. Kalau memang keterbatasannya hardware ya harapannya mungkin untuk versi kedepannya lah. Oke, sekian aja tes kameranya Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kameranya udah, kita lanjut ke pengujian ekstranya. Untuk Netflix ya, udah langsung L1 dan langsung support HDR10. Untuk YouTube HDR video playback tentunya bisa, dia support sampai dengan 4K 60fps. Haptic feedback di sini tersedia dan feel gitarnya juga cukup nyaman. Agak lucu ya, ada keyboard tapi ada haptic feedback juga. Oke, untuk variannya yang tersedia adalah yang 12256 dan 12512. Untuk harganya, untuk yang 12256 ada di 19.999.000 dan yang 12512 ada di 21.999.000. Sementara untuk book cover keyboard Tab S9 Ultranya itu ada di 3.999.000. Sementara untuk case yang lain itu harganya kurang lebih sekitar 1 juta rupiah. Nah, saran kami cek-cek ya promonya, siapa tahu ada paket-paket bundling atau apa gitu ya. Dan untuk gampangnya cek di deskripsi aja, kita tambahin di situ. Jadi kalau ada tambahan promo apa gitu, ntar kita tambahin lagi di deskripsi ya. Jadi jangan lupa cek deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, paket penjualannya memang masih tergolong minim di sini. Belum ada chargernya di sini ya. Kemudian untuk bobot keyboard plus cover ini sebetulnya lumayan berat ya. Masih berasa seperti bawa laptop sebenarnya. Tapi ya jarang loh ada laptop dengan layar seperti ini. Susah banget dicari. Apalagi kalau kalian mau cari laptop yang tahan air. Lebih susah lagi tuh nyarinya tuh. Nah, kalau bicara soal ukuran, memang dia besar. Jadi dia akan memakan satu tempat yang sama ukurannya dengan laptop juga ya. Nah, yang perlu diingat lagi adalah bicara soal ekosistem dan software. Kalau kalian memang tidak bisa hidup dengan software tertentu yang adanya di luar ekosistem Android, memang kita akan sulit untuk merekomendasikan yang satu ini. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang sudah banyak sekali software-software alternatif yang bisa diaktifkan atau dimanfaatkan dengan Android ya. Kalian para Gen Z tentunya udah tahu dong, bukan pakai PowerPoint, kita bisa pakai Canva, ya nggak? Tapi kembali lagi, setiap orang punya preferensinya masing-masing. Jadi harap ditanggapi dengan bijak ya. Apakah kalian memang harus pakai aplikasi tertentu atau sebetulnya kalian fleksibel? Kalau fleksibel harusnya ini nggak terlalu masalah. Nah, dari sisi menariknya jelas. Pertama, layarnya Dynamic AMOLED 2X dengan ukuran paling luas untuk tablet yang tersedia sekarang di 14,6 inci ya. Lalu dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Lagi-lagi untuk tahun ini, untuk ranahnya Android ini yang paling kenceng ya, yang tersedia di market paling nggak sampai saat dia diluncurkan. Lalu kalau mau tanya performanya awet sampai kapan, sebetulnya sampai sekarang pun Tab S6 itu masih lumayan nyaman untuk digunakan loh. Jadi memang kenceng gitu ya untuk tipe-tipe prosesor seperti ini. Lalu refresh rate-nya udah 120 Hz ya, bikin navigasinya jadi mulus, lancar, dan kali ini dia sudah adaptif jadi lebih irit juga. Lalu fitur One UI-nya melimpah dan bahkan ada yang spesial di sini yaitu Samsung DeX. Taskbar-nya juga udah mantap, multi control juga ada di sini dan sebetulnya ada banyak banget sih fiturnya ya, yang gak akan habis-habis kalau diceritain di sini. Lalu kemudian ekosistem Samsung yang membuat hidup jadi lebih mudah aja, apalagi kalau kalian baginya pakai peralatan-peralatan dari Samsung yang lain, itu konektivitasnya udah cenderung seamless ya. Kemudian kualitas speaker.
luar biasa kualitas speakernya. Akan sangat-sangat susah mencari bahkan laptop untuk bersaing dengan speakernya yang satu ini. Lalu S Pen udah tersedia ya, langsung tersedia di dalam boxnya. Dan bahkan ini bukan S Pen biasa, ini sudah yang terkoneksi via Bluetooth juga. Dia sudah mendukung juga book cover keyboard untuk produktivitas yang lebih maksimal. Dan book cover yang satu ini nyaman ya, karena dia punya backlit juga bahkan, satu hal yang langka. Lalu dia punya kemampuan charging yang super kencang untuk sebuah standar tablet yang besar seperti ini. Lalu dia punya slot micro SD, tentunya masih ada ya. Lalu 5G juga udah ada di sini dan konektivitas lainnya juga sudah sangat kekinian. Kameranya juga luar biasa untuk standar sebuah tablet. Dual kamera selfie-nya adalah fitur yang langka di tablet. Bezelnya, nah ini juga bezel dari desain. Bezelnya super tipis di sini, mantep bener. Materialnya juga kokoh, RAM dan storage-nya juga sudah cukup besar di sini. Dan ini ya jelas, ini adalah tablet Android tercanggih yang bisa kalian beli saat ini. Jadi pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Buat siapa sih si tablet monster satu ini? Nah menurut kami ya, yang jelas buat konten kreator, seniman, atau pengusaha yang membutuhkan alat produktivitas sebagai penghasil uang ya. Kalau dipikir-pikir cuma buat main game dong mungkin nggak pas. Tapi buat kalian yang bisa memanfaatkan ini untuk kreativitas kalian dan produktivitas kalian, ini akan sangat cocok sekali. Nah, untuk pekerja-pekerja yang berada di lingkungan yang banyak air, misalnya yang di sekitar air, ini cocok banget ya. Misalnya kalian pelatih renang mungkin gitu ya, coach renang. Ini asik loh, ada tablet kayak begini bisa ngasih lihat ke perenangnya. Gini loh cara stylenya tuh yang benar seperti ini di pinggir air tanpa takut tiba-tiba airnya nyiprat-nyiprat. Dan kemampuan IP68 ini juga membuat dia bisa digunakan di sangat banyak tempat. Kalian mau sketching di bawah naik gunung? Nggak masalah, bisa gitu. Atau kalian mau work from Bali dan mau ngetik-ngetik di pinggir pantai? Nggak takut ya, nggak masalah. Lalu kemudian dia tentunya akan cocok buat kalian para sultan yang mau ngerasain pengalaman multimedia terbaik di sebuah tablet. Ya, yang jelas untuk kalian cari sebuah paket teknologi untuk entertainment, powerful, serta tidak terikat ke satu ekosistem yang spesifik, ini akan cocok banget sih ya. Dan buat kalian yang mau nyobain pindah ekosistem, bosan pakai Windows terus mungkin, atau bosan pakai yang buah itu, ya ini bisa jadi opsi yang sangat-sangat menarik. Dan mesti selalu kita ingatkan, kita nggak nyuruh kalian beli benda yang satu ini ya, karena memang tablet ini bukan ditujukan untuk tim mendang-mending, tapi buat mereka yang bisa memanfaatkannya, tablet ini bisa jadi sebuah mesin yang menghasilkan uang yang lebih daripada sekedar beli tablet ini. Kecil di tablet nih harusnya nih ya. Ya, dari video ini kalian bisa mempelajari teknologinya, apa yang membuat benda ini begitu canggih dan apa alasan harganya premium. Dan siapa tahu satu saat nanti kalian ingin dan mampu membeli tablet yang super canggih seperti ini. Amin ya. Oke, sekian dulu review dari Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar tablet ini atau tablet S9 series, tulis aja di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.